Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daeng Muhammad Fauzan Ghaffar dengan NIM nomor 0301524901. Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia, mata kuliah Manajemen Investasi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa reksadana Allianz Capital Protected Fund 62, Pantek Equity Fund, dan Anargia Pasar Uang Syariah Supernova. Reksadana merupakan instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset seperti saham, obligasi, atau deposito. Analisis reksadana ini penting dilakukan untuk memahami potensi keuntungan dan risiko, sehingga investor dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan, kemampuan keuangan, dan gaya risiko kita sebagai investor. Allianz Capital Protected Fund 62 merupakan reksadana yang dikelola oleh PT Allianz Life Indonesia yang menawarkan potensi keuntungan dari investasi di instrumen pasar uang dan obligasi. Memiliki kinerja historis dari 2018, rata-rata tahunan return tahunannya sekitar 5-70% dan memiliki standar deviasi sekitar 2-3%. Pantek Equity Fund yang dikelola oleh PT Pantek Nusantara terfokus pada prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance, mengalokasikan dana ini pada saham-saham berkualitas tinggi di sektor seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan kesehatan, yang mana memiliki AUM sebesar 8 miliar dan memiliki kinerja historis sejak 2021, memiliki return tahunannya itu sekitar 12-15% dan memiliki standar deviasi sekitar 15-20%. Anargia Pasar Uang Syariah, reksadana dari PT Anargia Investama ini dikenal sebagai instrumen syariah seperti deposito syariah, sukuk, dan obligasi syariah jangka pendek. Produk ini dirancang untuk investor konservatif yang mencari instrumen investasi yang aman dan liquid serta sesuai prinsip syariah tanpa riba. Memiliki AUM sebesar 50 miliar, memiliki return tahunan 4-6% dan memiliki risiko standar deviasi sebesar 1-2%. Dalam berinvestasi kita perlu melakukan yang namanya analisa. Analisa pada umumnya dilakukan dengan dua cara atau dua teknik, dengan analisa teknikal dan analisa fundamental. Pada kali ini saya akan memaparkan atau membahas bagaimana caranya kita sebagai investor yang ingin berinvestasi melakukan analisa fundamental. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita siapkan data-data yang diperlukan. Data-data apa saja itu? Yang pertama, historical data dari reksadana ataupun saham yang akan kita teliti, yang akan kita analisa. Kemudian BI rate, dan IAHSG. Data-data tersebut dapat diambil dari website resminya. Kalau misalkan historical data, bisa diambil datanya dari Bursa Efek Indonesia, Yahoo Financial, kemudian Investing, Bareksa, ataupun OJK. Mari kita bahas. Nah, ini data dari Allianz Capital Protected Fund. Data ini saya ambil dari OJK. Ini Pantek Equity Fund-nya. Ini Anargia Pasar Uang Syariah ya. Reksadana itu ada NAB, unit penyertaan, dan closing price-nya atau harga terakhirnya. Ini periode Januari 2025 sampai Desember 2025. Ini BI rate dan IASG-nya. Nah, kemudian data tersebut saya
singkat menjadi satu bagian saja, table diolah, yang tadinya mentah jadi bahan penelitian yang lebih kompak ya. Nah, kemudian kita mulai menghitung return. Apa itu return? Return adalah jumlah atau nilai keuntungan yang akan kita dapatkan dari capital gain pada perusahaan yang kita berinvestasi. Return juga menjadi tolak ukur keputusan kita dalam berinvestasi ya kawan-kawan. Ya, penentuan return ini saya gunakan pada Excel menggunakan rumus ya, sama dengan dalam kurung B6 kurang B5 dibagi B5. Itu kolom sesuai di Excel kalian masing-masing ya, atau secara umum rumus itu harga bulan Januari ya dikurang harga Februari dan dibagi harga Januari. Untuk lebih lengkapnya, saya sarankan menganalisa juga return wajar, return aktual, dan RT ini biar kita mendapatkan keyakinan dari data yang sebenar-benarnya, data dari return masing-masing reksadana. Nah, kemudian STDV ini singkatan dari standar deviasi ya, adalah ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat rasio ataupun volatilitas return. Standar deviasi ini dinilai dengan semakin tinggi nilainya maka akan semakin tinggi pula resikonya. Ya, begitu pula juga sebaliknya. Saya menggunakan perhitungan di Excel itu menggunakan rumus sama dengan STDEV titik S dalam kurung B21 dibagi B23. Itu lagi-lagi ya sesuai tabel Excel kalian masing-masing. Yang paling penting itu adalah rumusnya STDEV titik S. Ya, secara umum STDEV titik S dalam kurung return bulan awal dibagi return bulan akhir. Nah, dari hasil penghitungan saya menimbulkan hasilnya seperti itu yang ada di table. Nah, untuk gaya investor itu ada 3, investor konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif itu memiliki standar deviasi rendah, moderat yang menengah, dan agresif itu deviasinya tinggi ya. Nah, untuk konservatif cocok mengambil Analgesia pasar uang syariah. Untuk yang moderat cocok untuk ngambil Allianz Capital Protected Fund 62. Yang agresif One Tech Equity Fund. Ini beta, secara singkatnya itu beta untuk menunjukkan seberapa sensitif reksadana ya terhadap pergerakan pasar. Dengan acuannya itu beta sama dengan 1 itu reksadana sejalan dengan pasar. Beta lebih dari 1 itu lebih agresif ya daripada pasar. Beta kurang dari 1 reksadana tersebut lebih defensif. Beta kurang daripada 0 itu bergerak ya berlawanan dengan arah pasar atau sesuai keadaan, tapi ini jarang terjadi ya. Nah, gaya investor ini yang cocok untuk konservatif itu Allianz Capital Protected Fund 62. Yang investor moderat mendekati 1 itu tidak ada ya. Investor agresif itu B-nya atau betanya itu lebih daripada 1, cocok mengambil One Tech Equity Fund dan Analgesia pasar uang syariah Supernova ya. Namun kalau misalkan kalian para investor moderat ingin mengambil dari antara ketiga ini, saya sarankan mengambil Analgesia pasar uang syariah. Kenapa? Karena lebih besar daripada Allianz Capital namun lebih kecil daripada One Tech Equity Fund. Jadi cocok untuk para moderat itu Analgesia pasar uang syariah Supernova. Nah, kemudian di sini ada metode Sharpe, Trainer, dan Jensen yang mana juga bisa menentukan atau membantu kita dalam membuat keputusan mengambil atau memilih kita berinvestasi di mana. Ya, tentunya dengan standar-standar kelayakannya tersendiri. Untuk Sharpe sama dengan Sharpe lebih daripada 1 itu sangat layak. Sharpe lebih kecil atau sama dengan 1 itu layak. Sharpe sama dengan 0 itu tidak layak. Sharpe lebih kecil daripada 0 sangat tidak layak. Untuk trainer standarnya itu tinggi dan positif itu layak. Positif namun kecil itu cukup layak. Sama dengan 0 dan lebih kecil daripada 0 itu tidak dan sangat tidak layak. Untuk Jensen alpha lebih daripada 0 itu layak. Alpha sama dengan 0 itu cukup layak.
dan alfa kurang daripada 0 tidak layak. Nah, gimana cara menghitungnya? Rumus pengerjaannya itu saya kerjakan di Excel ya, lagi-lagi. Sharp, untuk Sharp ini B39 kurang B59 dibagi B35, sampai Jensen juga itu ada tabel-tabel yang khusus ya, sesuai Excel kalian. Pasti setiap tabel itu berbeda ya. Cuman secara umumnya kita bisa masukkan rumus itu sama dengan RT ya. RT itu data return yang tadi yang saya kasih lihat sebelumnya, dikurang persentase BI rate dibagi STDV. Kemudian yang trainer itu RT dikurang persentase BI rate dibagi persentase IHSG, dan untuk Jensen itu sama dengan dalam kurung RT kurang rata-rata BI rate dikurang beta dikali rata-rata IHSG dikurang BI rate. Nah, dari hasil penghitungan saya bisa menyarankan kepada kalian mana yang terbaik ya menurut metode ini. Untuk Sharp, terbaik pertama itu kalian bisa mengambil One Tech Equity Fund, yang kedua Alliance Capital Protected Fund 62, dan yang terakhir urutan ketiga ada Anarizia Pasar Uang Syariah. Itu menurut Sharp. Untuk menurut trainer, yang pertama itu adalah One Tech Equity Fund, yang kedua Anarizia Pasar Uang Syariah, yang ketiga Alliance Capital Protected Fund 62, dan yang menurut Johnson Alpha, yang pertama itu One Tech juga ya, One Tech Equity Fund, dan yang kedua Anarizia Pasar Uang Syariah, serta yang ketiga Alliance Capital Protected Fund 62. Nah, dari hasil ini saya bisa menyimpulkan, bisa menyarankan untuk kalian para investor untuk mengambil atau berinvestasi di One Tech Equity Fund. Ya, secara umumnya, secara singkatnya, kenapa saya mau menjelaskan 3 alasan? Karena memiliki Sharpe rasio positif dan relatif tinggi dibandingkan reksadana yang lainnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwasannya One Tech Equity Fund ini menghasilkan excess return yang optimal dengan tingkat volatilitas yang terkendali. Yang kedua, karena nilai trainernya itu trainer rasio positif dan lebih tinggi, yang menunjukkan reksadana mampu memberikan imbalan yang lebih besar terhadap risiko pasar ya yang ditanggungnya oleh reksadana tersebut. Yang ketiga, jelas ya, manajer investasi terbukti memiliki kemampuan pengelolaan portofolio yang baik, mampu menciptakan nilai tambah dan mengungguli kinerja pasar dibandingkan reksadana yang lainnya. Atau dalam hal ini reksadana Alliance dan pasar uang syariah Supernova tadi. Begitu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.